Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hakikat ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti penghambaan. Dari kata itu kita temukan kata abdun atau yang berarti budak atau hamba. Ibadah yang berarti penghambaan Allah yang telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna. Allah memuliakan manusia, memberikan berbagai kelebihan kepada manusia dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan Allah mengangkat manusia sebagai wakilnya di atas bumi ini, sebagai khalifah di atas bumi ini. Allah SWT tidak rela kalau manusia menghamba kepada makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah SWT. Allah tidak rela manusia diperhamba oleh sesama makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena ketika manusia menghamba kepada sesama makhluk ciptaan Allah, maka ini mengakibatkan dia menghinakan dirinya dan ketakaburan bagi yang diberikan penghambaan. Jadi kedua-duanya akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memberikan atau mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Yang menghamba dia berdosa karena telah memberikan penghambaan kepada pihak yang tidak berhak dan merupakan tidak menghargai Allah yang telah menciptakannya dan memberikan banyak nikmat kepadanya. Kemudian yang menerima penghambaan atau yang dihamba juga berdosa, karena dengan itu ia telah merampas hak Allah dengan membiarkan dirinya diperhamba, mengambil hak Allah sebagai penciptanya. Karena tiada yang berhak diberi penghambaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika manusia hanya memberikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan kebesaran, dia akan mendapatkan kemerdekaan, terutama kebebasan dari kekangan dirinya, kebebasan dari hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Ibadah kepada Allah dilakukan dengan segenap keikhlasan karena ia merasakan betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya sejak dia diciptakan hingga sekarang. Sudah teramat banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diterimanya. Misalkan kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Maka dia akan merasakan keagungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah merasakan keagungan dan kasih sayang Allah, maka dia akan beribadah atau menghamba kepada Allah dengan segenap keikhlasan dan juga kerendahan hati. Karena ibadah pada hakikatnya adalah puncak dari kerendahan hati. Ia akan beribadah dengan rasa cinta. Karena ibadah pada hakikatnya adalah puncak dari kecintaan. Dia akan beribadah dengan segala ketundukannya. Karena ibadah adalah hakikatnya adalah puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan seorang mukmin adalah keseimbangan antara pengharapannya dan juga ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tunduk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi nilai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin bernilai dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan sesama manusia. Ia menundukkan diri dengan kesadaran dan sukacita karena Allah Subhanahu wa taala yang disembahnya adalah Tuhan yang telah menciptakannya. Maka Allah akan mencintainya, begitu juga dia akan mencintai Allah, akan membuat ia merasakan ketakutan, takut jangan-jangan ibadahnya belum pantas, takut jangan-jangan ibadahnya tidak diterima, takut jangan-jangan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dicabut di dalam hatinya. Namun rasa takut ini tidak menimbulkan keputusasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan harapan dan mengampuni dosa-dosa manusia sebanyak apapun jika manusia mau bertobat. Itulah sebabnya pengharapan dan ketakutan selalu berjalan seiringan dan seimbang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.